alhamdulillah pada hari ini kegiatan pelaksanaan KKN yang bisa terselenggara di desa Sinangsari. Salawat serta salam tidak lupa kita limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya, tabiin sampai pada kita selaku sampai akhir zaman. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Ijudin selaku Wakil Rektor 1 Uniga. Yang saya hormati Bapak Dr. Haji Tendi Kusmayadi selaku Ketua Pelaksana KKN Uniga. Yang saya hormati Ibu Dr. Hajah Ike Kania selaku Koordinator Program Unggulan. Yang saya hormati Pak Camat Boligong yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Sekmat, karena Pak Camat tapi ada halangan. Yang saya hormati Kepala Desa Sinangsari. Yang saya hormati narasumber, ini kebetulan narasumber Pak Zainuddin SPP. Beliau adalah salah satu arsip hidup di Dinas Ketahanan Pangan. Jadi salah satu beliau ini orang paling senior di Dinas Ketahanan Pangan. Jadi beliau adalah ahlinya. Jadi tidak hanya bisa memberikan narasumber di sini. Jadi beliau ini sudah melintang di Jawa Barat mantos. Jadi upami ayah acara-acara kegiatan ketahanan pangan pasti ngolong Pak Zainuddin. Yang saya hormati, saya banggakan Ketua Gapoktan, Ketua Kelompok Tani, dan Ketua KWT. Alhamdulillah bisa hadir. Ini kurang lebih ada informasi ada 30 kelompok tani yang bisa hadir menghadiri pembukaan KKN ini. Dan barangkali yang saya cintai, saya banggakan, ini adik-adik peserta KKN, mahasiswa-mahasiswi, adik-adik peserta KKN. Alhamdulillah ini untuk mewakili dari 79 desa di 79 desa dan 9 kecamatan. Mungkin pembukaannya dilaksanakan di desa Sinangsari. Saya merasa kaget sebetulnya, tiba-tiba saya harus berdiri di sini suruh memberikan sambutan, karena sedianya saya itu hanya ingin memonitor, Ibu, Bapak, memonitor kegiatan, karena saya juga lagi tim 2, lagi di tim 2. Sehingga saya harus mengumpulkan evidence, bukti-bukti bahwa saya sekarang lagi harus mengikuti penyusunan laporan selama 2 bulan. Jadi kaget Bu ya, saya di sini tidak ada persiapan di awal. Cuman ini sedikit agak menyambung Bu, agak nyambung dengan judul proyek perubahan saya. Kalau saya ngambil judulnya Gerbang Pangan Bu, Gerakan Membangun Pangan, Strategi Meningkatkan Ketahanan Pangan dan Gizi di Kabupaten Garut. Ini temanya peningkatan produktivitas menuju swasembada pangan di Kabupaten Garut. Ini ada korelasinya dan sangat nyambung sekali. Jadi emang ketahanan pangan, yang dikatakan ketahanan pangan ini seolah-olah tugas khusus Dinas Ketahanan Pangan. Yang dikatakan ketahanan pangan bahwa di suatu daerah masyarakatnya bisa makan, masyarakatnya juga tidak kekurangan sandangan pangan, tapi di saat infrastruktur tidak ada, itu juga dikatakan daerah rawan pangan. Di saat suatu daerah tidak tersedia sumber air, itu juga dikatakan rawan pangan. Jadi Dinas Ketahanan Pangan itu jadi bersinergi dengan beberapa dinas, baik itu PUPR, Perkim, PDAM, terus juga Dinas Pertanian. Jadi sama, jadi namanya ketahanan pangan itu
ada beberapa faktor yang harus mendukungnya. Nah, bedanya apa yang membedakan Dinas Ketahanan Pangan dengan Dinas Pertanian? Nah, barangkali ini yang harus Bapak Ibu ketahui. Kalau Dinas Pertanian itu memproduksi pajale, termasuk juga infrastruktur pertanian. Kalau di Dinas Ketahanan Pangan mengkonsumsi, nuang itunya tuang, makanya memakan itunya. Jadi di saat suatu daerah, suatu tempat dikatakan rawan pangan, itu seolah-olah itulah tugasnya DKP, padahal itu tugas kita bersama, harus sinergi dengan beberapa dinas yang terkait. Ini juga sangat menarik ya, sangat tema kali ini. Jadi ada 3 tema yang barangkali terkait dengan ini. Ini statistik ya, kebetulan Kabupaten Garut ini kurang lebih hasil pendataan ini kurang lebih ya ada 31.000 masyarakat anak-anak yang stunting. Nah, ini juga lagi dilaksanakan pendataan secara by name by address supaya lebih jelas lagi di dalam penanganan. Yang kedua juga strategi pemasaran, ini juga sangat bagus ya. Yang ketiga adalah peningkatan swasembada pangan. Jadi adik-adik diharapkan di saat kita melaksanakan KKN, salah satu tugas dari sekolah ini harus betul-betul biasa ngabdikeun diri ke masyarakat sesuai dengan potensi yang ada di masyarakat, terus digali, terus berkoordinasi. Jadi kebetulan Desa Sinangsari ini wilayah di Kecamatan Leuwigong, coba potensinya apa digali di sini. Jadi harus ada pemetaan sehingga di saat kita diterjunkan untuk melaksanakan pengabdian pada masyarakat, kita tuh tidak hanya membubarkan kewajiban ada tugas di kampus, KKN, jadi dilaksanakan, tapi hanya dengan tidak ada program dan hasil yang ingin dicapai. Jadi kita harus punya tujuan yang ingin dicapai. Ini sesuai dengan temanya juga sangat bagus. Kondisi saat ini emang selama 2 tahun ini kita mengalami kondisi yang carut-marut, baik itu di tingkat ekonomi, tingkat daya beli juga kita sangat kurang karena kondisi COVID. Nah, sekarang lagi ada pemulihan ekonomi. Satu-satunya yang tidak terdampak oleh COVID adalah dari sektor pertanian. Jadi sektor pertanian ini tidak mengalami hambatan terhadap COVID. Kita ketahui bahwa Kabupaten Garut ini sangat luas. Jadi salah satu kabupaten yang mempunyai luas cukup besar di Jawa Barat, ini urutan kedua. Nah, sebaran desa juga ada 421 desa, 421 desa, 21 kelurahan. Sebetulnya kami mengharapkan Ibu Dokter ya, Pak Warek, sebetulnya barangkali kalau daerah Sinangsari ini saya kira cukup maju lah Bu ya. Jadi harapan kami sebetulnya, walaupun mungkin masih itu kan nggak mau kakaknya dengan yang jauh, lokasi yang jauh, itu wilayah Cibalong masuk nggak? Oh ya, untuk wilayah utara, ya kebetulan waktu itu betul Bu. Kebetulan waktu itu anak saya 2020 berganti sewu ya itu daerah-daerah yang dikatakan daerah rawan pangan Bu, rawan pangan ya. Jadi wilayah-wilayah rawan pangan itu masuk wilayah-wilayah selatan. Mungkin pihak rektorat juga dari Uliga sudah mempunyai program. Jadi wilayah utara, tengah, dan selatan. Mungkin sekarang untuk wilayah utara benar. Jadi kami harapkan adik-adik dalam melaksanakan KKN ini bisa digali potensi dan kita juga bisa bermanfaat bagi masyarakat, bagi petani, kelompok tani sesuai dengan tema ini meningkatkan produktivitas menuju swasembada pangan di Kabupaten Garut. Ini kuncinya adik-adik terus berkoordinasi dengan dinas instansi terkait. Potensi apa yang bisa digali? Ini kalau pangan, urusan pangan ini dengan dinas pertanian. Jadi pangannya luas. Jadi hati-hati luas. Urusan pangan itu luas. Jadi mulai dinas pertanian, dinas peternakan,
PUPR, Perkim, perindustrian, koperasi di luar. Jadi ada terus berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait potensi apa yang bisa digali di sini, bisa dikembangkan di sini, sehingga nanti di saat ada melaksanakan KKN di sini betul-betul dirasakan sekali manfaatnya terhadap pembangunan pertanian yang ada di wilayah sekitar Kabupaten Garut. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah kata, salah ucap. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.